Shalom, selamat siang semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi dalam ibadah bersama pada Jumat 17 Juli 2020. Dalam renungan siang hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Toho Marison Pardede. Marilah kita semua mulai ibadah ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Untuk memulai ibadah hari ini, mari kita awali dengan pujian Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Toho Marison Pardede. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa sebelum pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolong kami hari ini untuk boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang kami dengarkan, untuk boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pemberitaan firman atau renungan hari ini terpilih dari Mazmur 92 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Sebab
telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahuinya, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dalam hidup pasti mempunyai rencana atau rancangan. Entah itu untuk hari ini, besok, untuk seminggu, untuk sebulan, untuk setahun, bahkan 10 tahun. Kalau di dunia pendidikan, maka rancangan sepertinya menjadi lebih mudah. Karena kalau disusun bisa untuk TK 2-3 tahun, untuk SD 6 tahun, untuk SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun juga. Bahkan kalau orang juga punya rencana liburan lebih mudah, karena sudah ada waktu libur, sudah ada kalender pendidikan yang menentukan kapan waktu sekolah, kapan waktu libur. Jika semua rencana itu tercapai, pastilah kita senang dan bahagia. Itulah rencana manusia. Kita sendiri dapat memperkirakan apakah rencana itu berjalan mulus atau tidak. Sangat beda sekali dengan rencana atau rancangan Tuhan. Pemazmur 92 menyebutkan bahwa rancangan Tuhan itu dalam. Sedalam apa sih rancangan Tuhan? Sejauh apa? Seluas apa? Seluas apa sih rencana Tuhan dan sedalam apa? Dalamnya rencana Tuhan dapat diartikan bahwa rencana Tuhan itu sulit atau sukar dipahami. Yang kedua, bahwa rencana Tuhan itu penuh makna. Ada tujuan yang khusus dan luar biasa. Lalu yang ketiga, bahwa rencana itu sungguh-sungguh ada. Bukan bohongan loh. Yesaya menyebutkannya dengan istilah setinggi langit dari bumi. Yesaya 55 ayat 9. Namun rancangan Tuhan itu walaupun dalam, walaupun setinggi langit dari bumi, tapi rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Rancangan yang memberikan hari depan yang penuh harapan kepada kita. Sekalipun dalam dan tinggi, tetapi yang luar biasa Tuhan juga rela memberitahukan rencananya kepada kita. Jika kita mencari tahu, bahkan bertanya kepada Tuhan, kita dapat mengingatnya dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Yang luar biasa saudara-saudara, sekalipun dalam, rancangan Tuhan untuk kita tidak gagal. Sekali lagi, tidak gagal. Seperti kata Ayub, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yakinkan diri kita. Juga keluarga besar kita masing-masing, bahkan keluarga besar Abdi Wacana ini. Sekalipun sekarang ini banyak rencana kita yang berantakan. Bukan hanya kita. Perusahaan-perusahaan harus menyuruh beberapa orang kerja dari rumah. Ada yang mem-PHK. Dan akhirnya jadi banyak pengangguran. Ada sebagian sekolah yang merumahkan karyawan-karyawannya. Ada akhirnya siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Semuanya menjadi kacau balau. Dan tentu kita tidak bisa hanya diam saja. Kita harus membuat rencana baru atau mengulang rencana kita, menyusun rencana kita. Jangan takut. Marilah kita rela dan sabar
membuat rencana yang baru. Barangkali memang kita semua sedang ditarik oleh Tuhan untuk memasuki rencananya, untuk mengikuti rancangan-rancangannya yang sangat dalam itu. Jangan khawatir. Sedalam-dalamnya rencana Tuhan yang pasti kita diajak. Dan kita masih dipercaya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan terutama di bidang pendidikan. Hingga kita nanti dalam tuntunan Tuhan, di dalam waktu Tuhan menyaksikan, bahkan mungkin kita terpesona kepada Tuhan yang menjadikan rencananya berhasil. Terutama berhasil melalui Abdi Wacana. Bersukacitalah di dalam Tuhan sejak sekarang ini, karena rencana Tuhan yang berhasil melalui Abdi Wacana dimulainya bukan nanti, bukan besok, tetapi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Marison yang telah menyampaikan renungan pada siang hari ini. Tepat sekali apa yang disampaikan dalam renungan tadi dengan kondisi sekolah Abdi Wacana saat ini, bahwa sekolah punya rencana atau rancangan yang telah dibuat, namun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan jauh lebih besar dan baik untuk perkembangan sekolah Abdi Wacana yang akan datang. Untuk itu, marilah kita yakini akan rancangan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 364 dengan judul Berserah Kepada Tuhan, bait 1 dan 4. Bapak yang terkasih, Bapak yang penuh cinta yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu saat ini Tuhan, hendak memohon kekuatan menghadapi situasi pandemi ini. Kami sebagai lembaga sekolah yang Tuhan percaya di bidang pendidikan harus menghadapi
perubahan-perubahan dalam banyak hal. Termasuk juga kami rela mengubah rencana-rencana kami. Lebih lagi Tuhan menguatkan para siswa, para murid, pengurus, orang tua, dan kami sebagai orang-orang yang Tuhan telah utus dalam pelayanan ini. Kuatkan, teguhkan hati kami. Kami rindu pandemi ini segera berakhir, Tuhan. Tuhan, jamah, sembuhkan dan pulihkan apabila ada murid-murid, siswa-siswa, orang tua, dan guru yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah mereka oleh karena jamahan-Mu menjadi sembuh melalui perawatan, melalui vitamin-vitamin, dan menjaga kesehatan. Semuanya akhirnya boleh sembuh dan kuat kembali. Dalam tahun ajaran baru, belajar mengajar yang akan dilakukan oleh Abdi Wacana, Tuhan berkati, Tuhan lindungi juga. Bahkan biarlah setiap orang, termasuk kami yang hari di sini, boleh tetap bersemangat melanjutkan anugerah Tuhan. Berkati pemerintah Republik Indonesia, berkati pemerintah daerah yang menolong kami untuk boleh tetap setia mengikuti protokol kesehatan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami. Engkau tidak akan membiarkan kami. Tuhan Yesus Kristus yang baik, Tuhan juga yakinkan kami. Sekalipun tampaknya rencana kami hancur, tak tercapai, tapi kami mau masuk dalam anugerah dan cinta Tuhan, bahwa rencana Tuhan dahsyat dan tidak ada satu yang gagal dalam hidup kami. Tuhan, kuatkan kami semuanya, dan jangan tinggalkan kami, keluarga kami, kekasih-kekasih kami dalam segala pergumulannya. Dengarkanlah seru doa kami yang telah kami panjatkan dalam satu nama yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, arahkanlah hidup saudara, pandangan saudara pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu semua telah mengikuti ibadah online kita. Sampai jumpa hari Jumat depan. Terima kasih. Tuhan memberkati.